Jadi kalau kita mendengar kata kurikulum baru kan langsung, apa nih yang baru gitu ya. Saya melihatnya sebetulnya core-nya bahasa Inggris itu sama, tidak jauh gitu. Nah, how do you portray people who have learned new language? Jadi kalau ada orang, saya bisa bahasa Jepang loh, pasti kebayangnya bisa ngomong bahasa Jepang ya. Apapun bahasa yang dipelajari, kalau dianggap pinter itu artinya dia bisa ngomong. Itu yang terlihat ya. Orang yang dianggap memiliki kemampuan berbahasa yang baru itu memiliki kemampuan 4 ini. Listening, dia bisa nyimak. Kalau dia pinter bahasa Korea, artinya kalau ada film atau drakor, kemudian anak itu nggak perlu subtitle. Itu tidak terlihat. Nah, yang sangat terlihat adalah speaking. Ketika ada orang yang coba kamu minta tolong dong sama orang itu tuh, sama orang bule tuh, dia langsung ngomong, can you help me? Nah, itu artinya dia bisa ngomong. Jadi terlihat performance dari seorang yang sudah dianggap pintar berbahasa adalah bisa ngomong dalam bahasa yang ditargetkannya itu. Dan bisa baca buku-buku berbahasa Inggris, betul nggak? Kemudian yang lainnya adalah bisa nulis dalam bahasa Inggris. Sesederhana ini sebetulnya kemampuan berbahasa. Pembelajaran bahasa itu ya seperti ini. Maka saya bilang di sini adalah basic language skill. Ini basic language skills. Jadi kalau mengajarkan siswa-siswanya bahasa Inggris, ya harus mengajarkan ini. Empat-empatnya ini. Harus bisa menyimak, harus bisa berbicara, harus bisa membaca, dan harus bisa menulis dalam bahasa Inggris. Berbicara tentang language skills, kita melihat ada pemetaan. Jadi kalau listening dan speaking itu dianggap spoken mode, omongan didengar. Kemudian setelah itu kita merespon. Nah, listening itu dan speaking itu spoken. Tapi kalau listening itu input. Jadi kita nerima orang ngomong good morning, oh kita langsung maknanya tahu dia nyapa. Gimana jawabnya? Itu di speaking, output good morning, jawabannya kita produce, maka kita ngomong good morning. Kalau ada kita dengar kata thank you, maka respon kita adalah you're welcome misalnya. Itu spoken mode. Dalam spoken mode, inputnya adalah listening, outputnya adalah speaking. Kemudian dua skill lain termasuk written mode yang tertulis. Nah, written mode itu yang inputnya adalah reading, artinya dia menerima, dia baca, dia kan nerima ide orang yang tertulis di dalam buku, di dalam kertas, di dalam pengumuman dan lain-lain. Kemudian dia menulis, dia pengen nih makna gagasan dia ditangkap orang, dibaca orang, maka dia nulis. Jadi untuk writing skill yang output dari skill written. Jadi intinya itu tadi, listening, reading, speaking, dan writing adalah basic dari ngajarin bahasa. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu mempedulikan tanda kutip kebaruan kalau basic ini belum kita optimalkan. Kemudian kita masuk ke CP. Di kurikulum baru ini istilah berubah. Kalau dulu di kurikulum 13 ada KI ya, sama KD. Di kurikulum sebelumnya lagi ada SK, KD. Kurikulum sebelumnya lagi ada TPU, DTPK, betul nggak? TIU, TIK. TIU, tujuan instruksional umum. Kemudian ada tujuan instruksional khusus. Maju lagi jadi TPU, tujuan pembelajaran umum, kemudian TPK, tujuan pembelajaran khusus. Intinya adalah tujuan besar kita ngajarin bahasa Inggris gitu aja. There's nothing new under the sun sebetulnya. Dalam pembelajaran itu pasti ada tujuan. Di kurikulum Merdeka namanya jadi capaian. Sama aja sebetulnya mah dia tuh instructional objective kalau bahasa kita mah ya. Jadi tujuan besarnya CP itu kompetensi pembelajaran yang harus dituntaskan. Jadi ini adalah dasar kita. Mau ngajarin apa sih kamu? Sampai mana sih ngajarinnya? Seberapa banyak sih yang harus diajarin? Itu ada di CP. Ngajar kita berlandaskan CP. Nah sekarang CP bahasa Inggris seperti apa?
储备 continue